ketika kami sudah mengenal Dia, Tuhan nyatakan kami mengerti perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami, sampai setiap anak-anak-Mu menjadi kesaksian dalam nama Tuhan Yesus. Sampai setiap kami, penyakit apapun yang kami ada saat ini, itu tidak membawa kematian dalam nama Tuhan Yesus, tetapi menjadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ketika kami sakit, Tuhan mati untuk kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan gantikan Dia Bapa, menggantikan kami. Haleluya. Sekali lagi Bapa, sampai setiap kami boleh berkata, hidup kami menjadi kesaksian dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat ada, Tuhan kami dahsyat, Yesus kami hebat, Tuhan kami lakukan lebih daripada yang kami doakan, lebih daripada yang kami harapkan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, penyakit tidak membawa kematian, kemiskinan tidak membawa kami mundur dalam nama Tuhan Yesus, tetapi supaya kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ketika kami datang duduk diam dalam hadirat Bapa, Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib. Ketika kami mau duduk dengar-dengaran di hadirat Tuhan, Tuhan lakukan lebih daripada yang kami harapkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersuka cita, berterima kasih di hadapan Bapa di surga. Hidup anak-anak-Mu Bapa menjadi hidup dengan iman Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan, kami dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Yang lama telah berlalu, itu firman-Mu Bapa. Hidup kami, hidup lama Bapa berlalu. Saat ini kami datang kepada terang yang ajaib. Kami dimerdekakan, kami diterangi oleh kebenaran-Mu Bapa, oleh sinar-Mu yang mulia. Terpuji nama-Mu. Kami bersuka cita di dalam Engkau, menjadi warga kerajaan surga, di dalam himpunan yang besar, melompat-lompat beria-ria di hadapan Tuhan, karena Tuhan memanggil kami dan Tuhan mengizinkan kami mendapat kasih karunia mengenal Engkau Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melompat-lompat di hadapan Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memanggil kita kepada himpunan yang besar, sekalipun secara jasmani kita di sini hanya berapa orang saja, tetapi di alam roh ada banyak anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan patah semangat. Saya selalu dikuatkan ketika di apapun saya katakan himpunan yang besar, warga. Haleluya. Bukan hanya di Indonesia kita punya KTP warga negara Indonesia, tetapi di dalam kerajaan. Haleluya. Warga kerajaan surga. Wow, kalau dibilang warga kerajaan surga, amin. Haleluya. Dikumpulkan menjadi himpunan yang besar. Amin. Jangan patah semangat kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saya sendiri pun di rumah saya berpikir-pikir, Tuhan, hanya kami saja yang merenungkan firman. Oh, Tuhan katakan himpunan yang besar. Sama seperti si Elia, Tuhan, ulang au nama. Ya kan? Si Elia pernah dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya aku Tuhan. Jangan takut Elia, masih ada ribuan yang belum mencemarkan namaku di hidupnya. Amin. Haleluya. Jadi kita bersuka cita. Tuhan akan gabungkan kita di himpunan yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, bersorak-sorai. Ayo anak-anak, yuk ke depan kita melompat-lompat. Haleluya. Ayo, yuk, yuk. Ayo, ya, ayo. Haleluya. Udah lain. Di depan cepat sama. Haleluya. Ayo kita mau menari, bersorak-sorai orang-orang benar. Ya. Ini di belakang. Haleluya. Ya, sini. Udah enggak apa-apa. Ya. Enggak gini. Ada di pinggir, ada di pinggir. Oke, ya. Agak ke sana saya, agak ke sana. Geser. Kiri, ke sana saya. Benar pas. Geser lagi ya, Pak. Iya. Ayo ke sini lagi. Iya. Sip semua. Haleluya. Kita mau menari-nari.
bagus. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam. Sekali lagi. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam. Yes. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam. Jiwaku membumbung. Tangannya. Raja wali di langit, sebab besar. Tangannya yuk. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku melepas-lepas sekarang bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam. Yes. Bersorak-sorai orang-orang benar. Jiwaku seperti Raja Wali. Yes. Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya. Amin. Jiwaku membumbung. Raja Wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya. Kita dikepaknya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita dikepaknya Tuhan, dibawa Tuhan, dilatih. Kalau seperti hampir-hampir jatuh kan, diangkat kembali. Amin. Haleluya. Satu lagi pujian. Nanti. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus nyanyi dulu. Ayo. Hanya dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Yes. Ada sekali lagi dalam nama Yesus, dalam nama ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam sakit disalahkan, dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan melawan. Dalam nama Tuhan ada sekali lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam ada kesembuhan. Tubuh jiwa roh sembuh di dalam Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Siapa dapat melawan? Tidak ada. Tuhan Yesus ada sekali lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, oh, oh. Dalam nama Tuhan. Siapa dapat melawan? Tidak ada, tidak ada. Dalam nama kesembuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Bukan hanya fisik yang sembuh, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Bukan hanya fisik
fisik yang sembuh, jiwa kita, roh kita disembuhkan. Amin. Haleluya, haleluya. Satu lagi lah ya lagu ya, seperti bermimpi. Sama-sama belajar ya, udah lama kali gak aku nyanyikan lagu ini. Satu lagi, seperti nanti tertawa di hadapan Tuhan. Haleluya, seperti bermimpi. Udah lupa kata-katanya. Kesini sayang, kesini lagi. Geser sini. Iya, betul. Iya. Sekali lagi. Ayo, seperti bermimpi. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Seperti tidak mengalami sakit itu. Amin. Haleluya. Seperti tidak mengalami kesusahan itu. Haleluya. Yes. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, dan besar Dia lakukan. Marilah kita bersorak. Hey, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, dengan bersorak sambil membawa berkas. Dari atas sekali lagi, seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, besar Dia lakukan. Marilah kita sama-sama. Hey, yang menabur dengan air. Amin. Terima kasih Bapak. Dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, pasti pulang dengan yes, pasti pulang dengan sambil membawa yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, pasti pulang dengan bersuka sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Yes, amin. Sambil membawa berkasnya, saudaraku, artinya rampung pekerjaan Tuhan. Amin. Gak tanggung-tanggung. Jika Tuhan memanggil mak jadi beriman, rampung, dibawa berkasnya, selesai, tidak ditinggalkan di tengah jalan, itu masuknya. Amin. Yang menabur dengan air mata, gak apa-apa kita nangis banyak dulu, nangis di hadirat Tuhan, nangis. Pujian kita berkata, amin, kan menuai dengan bersorak. Yang menabur dengan air mata, doa, menuai dengan bersorak. Seperti bermimpi katanya. Haleluya. Kalau ini ya, kalau banyak yang menyunggul-nyungguli kayak mana aku dulu. Udahlah, udah dibuat Tuhan, aku lupa itu. Haleluya. Sekarang Tuhan kerjakan ke depannya saja. Amin. Seperti bermimpi. Tuhan buat sampai kita seakan-akan tidak mengalaminya. Haleluya. Sebentar kita dengar firman Tuhan. Apa, Mang? Ya, sini. Tapi jawabannya. Ada mau disampaikan ke kamu.
Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh seperti Goliat. Seperti Goliat. Ia tidak boleh seperti Goliat. Artinya apa? Kita tidak boleh bersombong karena kita adalah anak Tuhan. Haleluya. Ya. Amin. Haleluya. Ada lagi, ayolah. Kita beri kesempatan dulu bagi mereka. Tapi jangan tiap minggu ya nang. Ya nggak apa-apa. Ini anak Tuhan dipakai Tuhan ini. Nanti ku jelaskan apa katanya. Apa bilang. Oh, itu ambil apa yang banyak kita ditekor Tuhan lewat anak-anak ini. Ayo. Nah, apa? Yang kuat. Kita nggak boleh bahas. Boleh bohong. Ya, nggak boleh bohong. Ya, tenang. Amin. Oh, jangan cengeng-cengeng. Nah, udah duduk. Semua dipakai Tuhan. Ada nanti mau kau bilang, udah. Berlebihan. Ya, dah, ayo. Biar ibu jelaskan dia ya. Enggak cara kebetulan. Haleluya. Kenapa dikatakan jangan sombong, jangan seperti Goliat? Artinya kita di dalam Tuhan ini tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Sama seperti Goliat. Haleluya. Goliat itu secara fisik tidak ada yang berani. Tetapi di hadirat Tuhan, Roh Tuhan mengatasi itu semua. Amin. Apa yang mengalahkannya? Daud yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Artinya di hadirat Tuhan, Roh Tuhan mengatasi itu semua. Amin. Apa yang mengalahkannya? Daud yang dipenuhi dengan Roh Tuhan. Artinya minggu ini kita buatlah pelajarannya, kita andalkanlah Roh Kudus mengatasi kesombongan dunia. Apa itu kesombongan dunia itu? Hal-hal duniawi. Apa yang mengalahkannya? Roh Tuhan. Haleluya. Jangan bohong-bohong. Haleluya. Supaya doa berkuasa tidak boleh bohong-bohong. Biar kita sadari. Supaya doa itu berkuasa. Haleluya. Haleluya. Doa yang berkuasa itu yang menjaga lidah bibirnya. Amin. Jangan cengeng-cengeng katanya. Jangan terlalu menangisi diri. Amin. Jangan terlalu menangisi diri kita. Abago Tuhan dalam pesongonon. Sekali lagi saya katakan, datang kepada Tuhan Yesus harus hidup dengan iman. Sekalipun yang kudoakan belum dijawab, aku harus tetap maju. Itu artinya. Haleluya. Sekalipun yang kudoakan belum dilihat mata secara jasmani, tetapi aku harus maju di dalam iman. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu ya. Haleluya. Jangan sombong, jangan bohong-bohong, jangan cengeng-cengeng. Ya, jangan berlebihan cengeng. Anak-anak sekolah minggu ya. Haleluya. Jangan sombong, jangan bohong-bohong, jangan cengeng-cengeng. Ya, jangan berlebihan cengeng. Ya, jangan nangis-nangis cengeng. Iya, jangan marah-marah. Iya, jangan berantem. Oke? Dah cukup. Jangan berkelahi. Mari kita mau dengar firman Tuhan lagi tambahannya. Haleluya. Amin. Ku tidak takut karena kami mempunyai Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Nanti kalau sudah baru kita duduk ya. Menyambut firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami Bapa, membawa kami sampai Bapa menghadap Engkau. Yes, di dalam iman kami berkata Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kami Bapa. Sama-sama kita katakan, ku tidak takut. Tidak takut. Ku
Bapa. Tidak takut, yes, jadilah iman kami Bapa, haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bingung. Kita punya Bapa yang hidup, amin. Sebab Engkau Bapa-Ku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku Bapa, bahkan menolongku. Kau batu karang yang teguh, yes. Yesus, sekali lagi, ku tidak takut punya Tuhan yang seperti Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku, Engkau meneguhkanku Bapa, Engkau meneguh, yes, Engkau meneguhkan kami setiap hari, bahkan menolongku. Kau batu karang yang teguh, yes, amin. Yesus, angkat dua-dua tangan kita, haleluya. Yes, Yesus, amin. Ini tangan kami Bapa, ini tangan kami. Genggam tangan kananku, Yesus membawa kemenangan, haleluya, kemenangan. Yesus memegang. Ini tangan kami yang terangkat Bapa. Genggam tangan kananku, Yesus memberiku kelegaan. Yesus memberi, Yesus memberi kemenangan. Kemenangan, haleluya. Kami undang hamba-Nya. Haleluya. Kami tidak perlu takut dalam hidup ini Bapa. Ada Tuhan yang meneguhkan kami, ada Tuhan yang memegang tangan kami ini Bapa, sampai kepada panggilan itu Bapa, tujuan yang mulia yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Haleluya, haleluya Bapa. Mujizat demi mujizat itu hanya untuk membuat kami memandang Bapa, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi Yesus memegang tanganku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus kami boleh memuji menyembah-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau mendengar firman. Berfirmanlah Roh Kudus, bukan lagi hamba-Mu, tapi Engkau sendiri Roh Kudus. Hamba-Mu hanya Allah Tuhan, tidak berguna, tidak berarti apa-apa. Hanya Engkau saja yang berarti Tuhan. Firmanlah Tuhan, sehingga kami semua diberkati Bapak. Bukan hanya menyampaikan, tapi yang mendengar juga Bapak. Sama-sama diberkati Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Berfirmanlah Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mendengar secara online Tuhan. Biarlah mereka juga mendapat berkat yang sama Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat siang. Kita bertemu kembali di ibadah kita. Ibadah hari Minggu ya, hari Sabat. Kita beribadah sekali seminggu seperti biasa. Kita memuji Tuhan, kita beribadah. Puji Tuhan, kita langsung saja kita buka firman Tuhan dari Pengkhotbah ya. Kita buka firman Tuhan dari Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7 ya. Pengkhotbah pasal 7, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 7. Haleluya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29 ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29. Dapat? Pengkhotbah pasal 7 ayat 29, sama-sama kita belajar. Haleluya. Yuk, sama-sama kita baca yuk. Pengkhotbah pasal 7 ayat 29. Yuk, sama-sama kita baca yuk. Dapat? Pengkhotbah pasal 7 ayat 29, sama-sama coba demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Elohim telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Ya, puji Tuhan. Ya. Di sini pengkhotbah dari pengalamannya, ya, dari pengalamannya. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah ini tentang hikmat Salomo, hikmat Raja Salomo, ya. Tentang hikmat Raja Salomo. Dan dengan hikmatnya, ya, dia mengambil satu kesimpulan dengan apa yang dipahaminya, ya. Apa yang dipahaminya, dia mengambil kesimpulan, ya. Apa kesimpulan yang diambil? Kesimpulannya ini, catatnya demikian. Lihatlah, hanya ini yang kudapati. Inilah dia mengambil kesimpulan. Ya, dia mengambil kesimpulan, ini yang kudapati katanya. Lihatlah, hanya ini yang kudapati. Nanti bisa dibaca ayat sebelumnya ya, dari ayat sebelumnya. Tapi kesimpulannya di sini. Lihatlah, inilah yang kudapati. Bahwa Tuhan Allah atau Elohim telah menjadikan manusia yang jujur. Iya. Tetapi mereka mencari banyak dalih, ya. Jadi sebenarnya manusia ketika dilahirkan itu jujur. Jujur. Apa buktinya manusia yang dilahirkan jujur? Tanyalah anak-anak. Anak-anak kan jujur kan? Begitu bertambah dewasa baru pintar berbohong. Tapi ketika masih anak-anak jujur. Itu dia. Makanya dikatakan Salomo, Tuhan menciptakan manusia jujur. Ya. Tuhan menciptakan manusia jujur. Tetapi karena bertambahnya usia, ya,
Anak-anak jujur, bertambah usia, mungkin ada yang mengajari, Dilihatnya orang tua mau. dilihatnya orang tua juga. Jadi mereka kurang jujur, itu makanya dikatakan mereka mencari banyak. Dilihatnya orang tua mau. Dilihatnya orang tua juga. Jadi mereka kurang jujur, itu makanya dikatakan mereka mencari banyak. Ya, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Tidak benar. Coba kita buka Mazmur 5 ayat 9. Mazmur 5 ayat 9. Mazmur 5 ayat 9. Ya. Mazmur 5. Mazmur 5 ayat 9. Dapat? Haleluya. Saya bacakan ya, kita perhatikan baik. Mazmur 5 ayat 9, apa dikatakan di sana? Dikatakan demikian. Mazmur 5 ayat 9. Dikatakan demikian. Mazmur 5 ayat 9. Semua pernah berdosa. Perkataan semua pernah berdosa. Perkataan jatuh di dalam dosa. Ya, kita mewarisi sifat dosa dari Adam. Ya. Jadi kita mudah sekali tidak jujur, mudah sekali berbohong. Ya, kita mewarisi sifat dosa dari Adam. Ya. Jadi kita mudah sekali tidak jujur, mudah sekali berbohong. Ya. Apa yang tertulis di Mazmur 5 ayat 10 ini diulangi lagi oleh Paulus. Diulangi lagi oleh Paulus, dicatat di Roma pasal 3 ayat 9. Yuk, kita buka Roma pasal 3. Diulangi lagi oleh Paulus, Roma pasal 3 ayat 9. Dicatat lagi oleh Paulus. Kenapa? Karena supaya kita benar-benar mengerti sebenarnya manusia tidak ada yang jujur. Ya. Tidak ada yang jujur. Semua sudah jatuh dosa. Ya. Ringan semua jadinya. Roma pasal 3 ayat 9. Ya. Diulangi Paulus lagi apa yang dicatat oleh pemazmur Daud, ya. Saya bacakan di sini. Roma pasal 3 ayat 9 saya baca. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Orang Yahudi, orang Yunani sama-sama berada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis. Ini yang dimaksud tadi Mazmur 5 ayat 10 tadi, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Ini sama ayat tadi. Bibir mereka mengandung bisa. Ini ya dusta. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Tuhan tidak ada pada orang itu. Inilah sesuai dengan perikopnya, semua manusia adalah orang berdosa. Pada mulanya Tuhan menciptakan kita jujur, ya. Tapi kita jatuh ke dalam dosa, sudah biasa berbohong, biasa berdusta, biasa. Ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah sesudah kenal Tuhan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, masih tetap suka berbohong? Sudah lahir baru? Ya kan? Kalau manusia lama, ya itu wajar. Seperti ayat ini wajar. Tidak mencari Tuhan, suka berdusta,
itu wajar. Tetapi apakah sesudah kita lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masih ada dusta juga? Ya, masih ada dusta juga. Ya, ini perlu. Ya, kita pelajari dulu satu contoh orang jujur. Siapa itu? Ayub. Coba kita buka Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1, yuk. Ayub pasal 1 ayat 1. Kita pelajari nanti mengenai kejujuran di Perjanjian Lama dan mengenai kejujuran di Perjanjian Baru, supaya kita mengerti bagaimana sebenarnya yang jujur itu. Ya. Ayub pasal 1 ayat 1. Yuk, kita buka. Demikian saya bacakan saja ya, kita perhatikan baik. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ini dia. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Inilah ciri-ciri orang yang takut Tuhan. Ya. Kalau dikatakan dia takut Tuhan, berarti dia harus jujur. Ya. Tidak suka berdusta. Jadi demikian juga kita, kalau kita mengaku sebagai Kristen, Tuhan Yesus juru selamat kita, penebus kita, tapi kalau kita tidak jujur, ya, berarti kita menipu diri sendiri. Kita berdusta. Ya. Karena seperti Ayub, seorang yang takut Tuhan, dia jujur. Jujur dia. Jujur. Kejujuran Ayub. Bahkan saking jujurnya Ayub, Ayub dibanggakan oleh Tuhan. Ayub pasal 2 ayat 3. Ayub pasal 2 ayat 3. Coba kita baca. Ayub pasal 2 ayat 3. Ayub dibanggakan Tuhan. Saya baca, perhatikan baik. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dibanggakan Tuhan si Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Perhatikan kejujuran ini. Sangat dihargai Tuhan jujur. Ya. Kejujuran sangat dihargai Tuhan. Begitu Tuhan menghargai kejujuran, Tuhan membanggakan Ayub kepada iblis. Jadilah orang jujur supaya kita dibanggakan. Ya. Kalau kita nggak jujur, ya Tuhan nggak bangga sama kita. Tapi begitu bangganya Tuhan kepada Ayub karena dia jujur. Ya, begitu bangganya Tuhan. Dikatakan, engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Ya kan? Dia tetap jujur. Ayub jujur. Tidak ada. Ini suatu teladan bagi kita. Ya, ini suatu teladan bagi kita. Bahwa orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, jangan lagi ada bohong-bohong, jangan ada lagi dusta-dusta, jangan ada. Jangan anggap sepele, jangan anggap sepele. Ya, jangan anggap sepele berdusta. Ya. Jujur. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang Israel yang tidak jujur? Ya. Ini kan Ayub satu tokoh. Tapi dengan orang-orang awam, orang-orang Israel yang tidak memperhatikan firman, apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka? Coba kita buka di Yeremia 23 ayat 14. Yeremia 23 ayat 14. Yeremia 23 ayat 14. Kita buka di sana. Di sana Tuhan menentang orang-orang Israel yang tidak jujur. Yeremia 23 ayat 14.
Ya, kita nanti agak banyak buka-buka ayat karena kita mempelajari firman ya. Jadi saya bukan berbicara mengarang-arang ya. Kalau pengkhotbah banyak mengarang-arang sekarang ya. Kenapa saya katakan banyak mengarang-arang? Dia bercerita pengalamannya aja, nggak ada dasar firmannya ya. Banyak ngarang-ngarang. Jadi kita harus dari firman. Apa yang dikatakan firman itu yang kita pelajari. Yeremia 23 ayat 14. Ya. Yeremia 23 ayat 14. Saya bacakan, perhatikan baik. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, bayangkan ini, nabi, sudah nabi. Aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Apa artinya? Ternyata salah satu ciri Sodom Gomora adalah orang-orang tidak jujur. Ya. Jangan salah paham, Sodom Gomora itu bukan hanya berbicara orang-orang yang homoseksual, orang-orang yang berzina, bukan. Tapi dari ayat ini, orang-orang tidak jujur juga itu sama seperti Sodom dan Gomora. Jadi perhatikan baik, kalaulah saudara lihat dunia ini sekarang penuh kebohongan, penuh dusta, berarti dunia ini sudah seperti Sodom dan Gomora. Apa kata firman Tuhan? Kedatanganku seperti pada zaman Sodom Gomora, seperti zaman Lot katanya, seperti zaman Nuh. Sekarang di mana-mana kebohongan itu lumrah kebohongan, seperti Sodom Gomora. Di Sodom Gomora lumrah, kejahatan itu lumrah dulu di Sodom Gomora. Makanya Tuhan menunggang-balikkan Sodom Gomora. Lumrah di sana kebohongan, lumrah di sana perzinahan, lumrah di sana homoseksual. Tahu arti lumrah? Wajar. Biasa. Ya. Jadi kalau kita anggaplah biasa berbohong, kita menjadi sama seperti Sodom Gomora. Ya. Kita sama seperti Sodom Gomora kalau kita anggap berbohong itu biasa. Sama seperti Sodom Gomora. Ya. Jadi dosa Sodom bukan hanya dosa seksual, tapi dosa ketidakjujuran. Ya. Biasa menipu. Kita lihat zaman sekarang ya, penipuan merajalela. Penipuan merajalela di mana-mana. Penipuan. Bahkan ada istilah sekarang, kalau nggak menipu nggak makan. Ada istilah sekarang begitu. Kalau nggak menipu nggak makan katanya zaman sekarang. Itu nggak tahu istilah dari mana itu. Setan yang membuat atau macam mana. Ada saya dengar itu istilah. Sekarang kalau nggak menipu nggak makan. Menipu itu hal yang sangat lumrah. Hal yang sangat lumrah zaman sekarang ini. Ya. Kalau saudara nggak hati-hati, saudara akan terikut menipu. Orang-orang yang tidak jujur, orang-orang Sodom Gomora. Nabi-nabi Yerusalem, bayangkan. Nabi Yerusalem pun tidak jujur. Ya. Tunggang balikkan. Yeremia berbicara ini kepada Israel. Disinilah keruntuhan bait suci. Ya, keruntuhan bait suci zaman Yeremia ini. Mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Karena kebohongan ini seperti Sodom orang Israel pada saat itu. Jadi mereka dibuang 70 tahun di Babel pada zaman Nabi Yeremia ini. Ya. Jadi hati-hati dengan dusta bohong. Jangan biasakan. Seperti Sodom kita nanti, Sodom Gomora ditunggang balikan. Ya. Sekarang kita belajar dulu dari Amsal. Bagaimana Amsal berbicara kejujuran. Ternyata Amsal sangat banyak mencatat bagaimana cara menjadi jujur. Amsal, ya. Jangan mau sama seperti Sodom Gomora kita ya. Jangan mau sama seperti Sodom Gomora. Kita baca Amsal 14
ayat 2. Kita belajar dulu kejujuran dari Amsal, ya. Amsal 14 ayat 2. Ya, kita belajar kejujuran dari Amsal. Jangan kita sama seperti Sodom Gomora. Saya lihat anak Tuhan pun masih ada yang gampang berbohong. Bingung saya, bingung. Ya, nggak ada bedanya anak Tuhan sekarang yang katanya sudah lahir baru dengan dunia, nggak ada bedanya, sama-sama suka berdusta. Bingung. Amsal 14 ayat 2. Ayo, dikatakan apa di sana? Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Ya. Salah satu ciri takut Tuhan itu adalah kejujuran. Ya, gak usah dulu yang lain-lain. Ya, gak usah yang lain-lain dulu. Kalau dikatakan dia orang yang takut Tuhan, mudah lihatnya, jujur orangnya. Itu aja, jujur orang. Ya, kalau dia nggak jujur tapi dibilang dia takut Tuhan, itu sudah dusta. Amsal 15 ayat 8. Masih di Amsal ada beberapa ayat, coba kita lihat ya. Amsal 15 ayat 8. Apa dikatakan di sini? Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Tadi barusan disampaikan oleh WL tadi. Jangan suka bohong, supaya doa kita dijawab Tuhan. Jadi jangan sesat. Sudah berdoa bertahun-tahun, nggak dijawab Tuhan doanya. Periksa dirimu dulu. Suka berbohong enggak? Ada dusta-dusta enggak? Kalau ada dusta-dusta, ya, apalagi dustamu itu mencelakai orang, merugikan orang lain, nggak akan bisa doa kita dijawab. Karena dusta ini ada dua juga memang. Ada dusta nggak merugikan siapa-siapa, ya. Ada dusta merugikan orang lain, ya. Merugikan orang lain dusta ini, ya. Menipu namanya. Contohnya menipu timbangan, itu merugikan orang lain. Kita berjualan, kita katakan timbangannya 1 kilo, ternyata 8 on. Itu menipu, merugikan orang lain. Kayak gitu bagaimana doanya mau dijawab? Bagaimana doa orang kayak gitu mau dijawab? Mau jungkir balik pun dia berdoa berjam-jam, gak akan bisa dijawab doanya. Ya. Kalau anak sekolah, ya, menyontek, macam mana doanya mau dijawab? Dia mau bercita-cita jadi apa? Katakanlah cita-citanya apa sekarang anak sekolah sekarang? Bercita-cita jadi PNS, bercita-cita jadi tentara, jadi polisi. Tapi di sekolah menyontek. Macam mana mau cita-citanya dijawab Tuhan? Ya, menipu di sekolah, menipu ujian. Makanya saya katakan biasakan jujur. Jangan suka menipu, jangan suka berdoa. Apa dikatakan di sini? Ya, tidak akan didengar doanya. Ayat berapa tadi ini? Ayat 8. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Tetapi apa katakannya? Korban orang fasik kekejian. Maksudnya doa orang fasik, doa orang yang berdusta itu maksudnya. Itu kekejian bagi Tuhan. Ya, percuma berdoa orang berbohong, gak ada gunanya, gak usah. Jangan berdoa. Ya, sia-sia berdoa, gak usah. Ke gereja pun gak perlu datang kalau orang yang suka berbohong. Percuma itu. Ya. Yang untung hanya gerejanya dapat kolekte. Kalau datang ke gereja, gerejanya dapat kolekte memang. Tapi kalau dia nggak berguna datang ke gereja itu nggak ada manfaat dia. Ya. Kalau memang niat hatinya penipu, niat hatinya menipu, sama seperti Judas Iskariot, niat hatinya udah nggak benar. Dari awal niat hatinya memang mau menjual Yesus. Itu niat hatinya dari awal. Nggak ada niat hatinya mau belajar firman dari Yesus, nggak ada. Niat hatinya dari awal memang mau berkhianat, mau mencuri kas, mau mencuri perbendaharaan. Itu niat hatinya dari awal. Tidak ada niat hatinya mau belajar firman, ya. Perhatikan baik. Niat hatimu perhatikan, jangan niat hatimu yang lain-lain. Ya. Niat hati kita yang jujur. Kita baca lagi di Amsal 16 ayat 17. Amsal 16 ayat 17. Kita baca kejujuran dari Amsal dulu. Amsal 16 ayat 17. Apa dikatakan? 16 ayat
17 ya. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kalau kita jujur, nyawa kita terpelihara. Itu maksudnya. Kalau kita jujur, nyawa kita terpelihara. Kalau kita berbohong, siapa yang menjaga nyawa kita? Nggak ada yang menjaga nyawa kita. Nggak dilindungi kita, nggak dilindungi Tuhan. Kalau kita jujur, dilindungi Tuhan nyawa kita. Ya, dilindungi Tuhan, dijauhkan kita dari mara bahaya, dijauhkan dari maut, kecelakaan. Tapi kalau penipu, orang-orang siapa yang melindungi? Dikatakan ayat ini. Ya. Siapa menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya, terjaga nyawa kita. Kalau kita jaga jalan kita, jalan yang jujur. Ya. Jauhi kejahatan. Itulah jalan orang jujur. Kenapa dikatakan jauhi kejahatan? Ya. Kenapa dikatakan jauhi kejahatan? Karena zaman sekarang bukan orang mencari kejahatan, tapi kejahatan yang mendatangi kita. Kenapa saya katakan kejahatan yang mendatangi kita? Kita buka-buka HP, yang baik-baiknya awak lihat tadi, tiba-tiba muncul yang jahat. Ngerti maksudnya? Itu kejahatan yang mendatangi kita sekarang. Artinya mereka masuk untuk menyeret kita. Ya. Bukan kita lagi yang mau pergi mencari. Misalnya kita mau pergi ke bar atau kemana, bukan. Kejahatan yang datang. Ya. Jadi kita harus hati-hati, membentengi diri. Kalau kita orang jujur, kita harus menjauhi kejahatan, ya. Jangan dekat-dekat dengan kejahatan, jangan. Apa dikatakan firman Tuhan? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan, jangan buka pintu, ya. Jangan buka pintu, jangan beri kesempatan. Dikatakan Paulus itu. Kemudian di Amsal 21 ayat 8. Amsal 21 ayat 8. Kita belajar lagi mengenai kejujuran dari Amsal. Ya, ini dia. Amsal 21 ayat 8 dikatakan apa? Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Haleluya. Perhatikan kalau orang yang menipu, pasti berliku-liku itu. Nggak mau itu langsung-langsung. Dia berbelok-belok dulu bicara, belok ke sini, belok ke sana, ya, belok-belok, supaya orang bingung, ya. Ada satu cerita, kalau orang jahat itulah orang jahat memangnya, ya. Dia katakanlah Gojek atau tukang becak, katakanlah demikian. Ada orang yang bertanya, Pak, ke jalan ini berapa jauh? Oh, jauh, katanya. Dia menipu. Kenapa dikatakannya jauh? Karena mau dibawanya berliku-liku. Coba kalau lurus, cepat sampai. Ya, itu maksudnya berliku-liku. Tidak terbuka orangnya, tidak jujur. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya, lurus. Lurus itu artinya apa bahasanya itu? Tidak neko-neko. Lempang. Iya, tidak neko-neko, tidak ada niat tersembunyi. Lurus saja, lurus. Artinya begini. Nah, apa itu apanya? Sesuai yang di hati dengan yang di mulut. Iya. Itu sesuai apa yang di hati sama yang di mulut. Kalau nggak sesuai sama apa yang di hati dengan yang di mulut, itulah penipu, tidak jujur. Itu maksudnya berliku-liku. Tetapi orang jujur lurus dari hati. Ya. Apa yang di hati katakan aja. Kalau katakan suka, tidak. Ya. Jangan berliku-liku. Ya. Penipu itu suka berliku-liku.
Kita lanjutkan lagi di Amsal 29. Amsal 29 ayat 27. Amsal 29. Perhatikan ya. Begitu pentingnya kejujuran, maka Amsal mencatat begitu banyak. Ya, Amsal apa ini? Raja Salomo. Nasihat hikmat. Amsal 29 ayat 27 dicatat lagi di sini. Apa dikatakan? Oh ya. Demikian firman Tuhan, orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Tahu artinya? Tahu. Orang jujur dibenci di mana-mana. Saudara pernah dibenci karena jujur? Inilah dia. Orang jujur dibenci. Coba kalau orang sama-sama penipu, sama-sama jahat, cepat banyak kawannya. Damai-damai. Coba kalau jujur pasti dibenci. Gak usah kita kawan-kawan itu jujur orangnya itu, nggak bisa itu. Nggak bisa kita bawa itu untuk nipu-nipu sikit. Contohnya gini, ada 5 orang, ya. 4 orang ini sudah berencana menipu, tapi karena ada satu jujur, itu disingkirkan. Kenapa? Nanti bocor rencananya. Gagal rencana kita nanti. Janganlah ikut itu jujur itu, nanti rencana kita dibocorkan, kan gitu. Itu maksudnya, dibenci. Kekejian bagi orang fasik jalan orang jujur. Jadi kalau saudara mau jadi orang jujur, siapkanlah dirimu. Iya. Dijauhi. Siapkanlah dirimu. Jangan berpikir kalau aku jujur nanti banyak kawanku, jangan. Gak ada orang jujur banyak kawannya. Karena dikatakan orang jujur dibenci. Ini kekejian bagi orang fasik jalannya. Ya. Kekejian. Jadi tidak ada yang namanya orang jujur sama orang pendusta itu berkawan, tidak ada. Ya. Jangan berpikir satu jujur, satu pendusta ini sama-sama jalan, berkawan, gandengan tangan, itu nggak ada. Ya, jangan bodoh. Itulah yang terjadi ketika dalam pernikahan. Kalau dalam pernikahan satu jujur, satu pendusta, bagaimana? Rusak pernikahan itu. Satu istri jujur, suami penipu, ya macam mana? Atau suami yang jujur, istri yang penipu, ya macam mana? Rusak pernikahan itu, nggak bisa. Jujur dan orang penipu tidak bisa jalan bersama-sama. Ya, tidak bisa jalan bersama-sama. Tidak bisa. Jadi kepada muda-mudi ya, perhatikan baik. Carilah orang jujur. Cari orang jujur. Gampang cara mencari orang jujur, gampang melihat. Ya. Kalau minta aja sesuatu. Kalau dikatakannya tidak ada padahal ada, itu udah menipu. Ya. Minta sesuatu, mudah melihatnya. Berjanjian. Jam segini kita datang atau di sini tempat ini nggak datang, ya sudah menipu. Berarti udah nggak jujur. Ya. Gampang melihat tidak jujur. Ya. Mudah-mudi, perhatikan baik. Kalau pasanganmu tidak jujur, kau jujur, pasti rusak. Ya. Karena dikatakan orang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Tidak ada ceritanya orang jujur dan orang penipu itu bersama-sama berjalan. Tidak ada. Ya. Sama seperti orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Kenapa dikatakan orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar? Karena orang benar mencari firman, orang bodoh membenci firman. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Orang benar mencintai firman, suka firman. Orang bodoh nggak suka firman. Orang bodoh hanya suka memuaskan hawa nafsunya. Ya, perhatikan baik. Perhatikan baik apa penasihat Amsal. Satu lagi dari Yesaya. Dari Yesaya juga ada mengenai kejujuran. Yesaya 33 ayat 15. Yesaya 33 ayat 15. Yesaya 33 ayat 15, kita belajar di sana apa dikatakan.
Yesaya 33 ayat 15. Ya. Ini salah seorang lah baca dulu. Gantian dulu baca. Saya sudah baca dari tadi. Gantian dulu yang baca, yuk. Nah, baca yang kuat. Yesaya 33 ayat 15. Ya, baca dulu yang kuat. Gantian kita dulu, yuk. Ya. Yesaya 33 ayat 15. Kejahatan. Iya, coba. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, Iya. yang menolak untuk hasil pemerasan, Iya. yang membebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, Iya. menutup telinga supaya jangan mendengarkan rencana perubahan darah. Yang menutup matanya? Darah. Matanya supaya jangan melihat. Kejahatan. Di sini ada 4 kejujuran. 4 apa 5 ini? Coba kita hitung satu-satu dulu ya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan. Ya. Orang jujur juga tidak boleh menerima suap. Ya. Tidak boleh menerima suap orang jujur. Ya. Tidak boleh. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Ya, tidak boleh menerima suap. Menolak hasil pemerasan. Artinya apa? Dia hanya mengambil untung, mengambil bagiannya sesuai dengan pekerjaannya. Ya, sesuai dengan pekerjaannya. Tidak mengambil sesuatu yang melebihi dari bagiannya. Ya. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Apa artinya ini? Yang menutup telinganya terhadap gosip. Ya. Yang menutup telinganya terhadap gosip. Jadi kalau orang suka bergosip, termasuk orang yang tidak jujur. Ya. Tidak jujur kalau suka bergosip. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Menjaga mata kita juga. Menjaga mata kita dari hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat sekarang mudah kita lihat dari HP. Ya, mudah kita lihat dari HP sekarang hal-hal yang jahat. Ya. Kita jaga mata kita. Jaga telinga kita. Ya. Jangan mudah menerima uang yang bukan dari yang tepat benar, ya. Uang yang halal, ya. Jangan menerima suap, jangan menolak untung hasil pemerasan, jangan. Ya. Itulah kejujuran, ya. Jadi kejujuran enggak hanya sekedar tidak berbohong atau berdusta. Ya, banyak. Ya, itulah kejujuran. Sekarang kita belajar kejujuran dari Perjanjian Baru. Tadi kita sudah belajar dari Perjanjian Lama, sekarang kita belajar dari Perjanjian Baru. Apa dikatakan Perjanjian Baru tentang kejujuran? Kita lihat apa kata Tuhan Yesus mengenai kejujuran di Perjanjian Baru. Kita buka di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Yuk, kita buka di sana apa dikatakan? Matius 5 ayat 37, kita buka di sana. Apa pengajaran Tuhan Yesus tentang kejujuran? Matius 5 ayat 37. Siapa lagi yang baca yang kuat? Coba. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Iya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iya. Sederhana aja. Katakan ya jika ya. Katakan tidak jika tidak. Ya. Pernah ada satu pengalaman ya. Sangat sulit bilang iya, sangat sulit bilang tidak. Ya. Kenapa? Kalau kita bilang iya nanti ketahuan. Ya. Jadi itu tadi beralasan dia, berdalih. Berdalih. Bagaimana seolah-olah iya tapi tidak. Bagaimana seolah-olah tidak tapi iya. Ya.
Katakanlah iya jika iya. Di sini yang sulit saya rasa kaum wanita, saya rasa. Karena wanita sulit itu jujur. Suka dibohongi. Iya, suka apa? Sulit bilang iya, sulit bilang tidak. Ya. Jadi harus jujur. Iya, iya, tidak, tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kebohongan untuk apa? Kebaikan. Kebaikan, iya, tidak ada. Kebohongan untuk kebaikan itu tidak ada. Bohong. Contoh begini, kita coba dulu apa ya? Kita berdiskusilah dulu ya, berdiskusilah dulu. Ya. Siapa yang menjawab melalui komen pun boleh, kita berdiskusi dulu. Ya. Seorang suami berselingkuh. Ya. Berselingkuhlah dia selama setahun. Tapi akhirnya dia sadar dan bertobat. Nah, sudah sadar dia bertobat. Ditinggalkannya lah selingkuhnya ini. Ya kan? Baru suatu ketika bercerita-ceritalah dia dengan istrinya. Ya, cerita. Tiba-tiba entah kenapa istrinya bertanya, "Kau pernah selingkuh?" Bagaimana suaminya menjawab? Kalau dibilang pernah nanti ngamuk istrinya. Kalau dibilang tidak nanti berbohong dia. Dia kan sudah bertobat, sudah ditinggalkannya dari selingkuhannya itu. Bagaimana yang benar? Jujur apa tidak? Jujur. Kalau jujur nanti marah soal istrinya bagaimana? Tapi dia bilang udah bertobat aku. Iya. Nah gitu. Iya. Itu bahayanya, makanya katakanlah ya jika iya. Katakanlah tidak jika tidak. Kalau menurut firman Tuhan si suami harus jujur. Iya, aku pernah berselingkuh. Tapi kau harus maafkan aku ya. Kalau nggak kau maafkan kau, itu urusanmu sama Tuhan. Tapi aku sudah bertobat. Itu apa dikatakan? Itu suatu kesilapan. Aku dulu silap. Seperti siapa kita katakan? Siapa yang pernah silap di Alkitab? Hah? Si Yusuf nggak sampai silap. Si Yusuf langsung lari keluar. Nggak sempat silap dia. Hah? Daud. Nah, si Daud silap. Ya, silap dia. Melihat yang mandi. Ya, silap. Ya. Jadi kalau kayak gitu diperhadapkan, istrinya bertanya, harus jujur suaminya. Ya, saya memang pernah berselingkuh. Maafkan saya. Maksud si suami dia mau mendiamkan itu. Biarlah itu kukubur dalam-dalam, katanya. Istriku nggak tahu. Yang penting aku sudah bertobat. Nggak bisa begitu. Itu harus diakui kepada istrinya. Harus diakui kepada istrinya. Ya. Itulah arti kejujuran. Nggak gampang. Nggak gampang arti kejujuran. Apalagi contoh begini ya. Contoh begini. Ini sering terjadi, tapi ini berbahaya, bisa membawa orang ke neraka. Ya, karena Tuhan sangat benci pendusta. Tuhan sangat benci pendusta. Seorang suami pulang kerja, di kantongnya ada uang 500.000. Datang si istri, ya, mau mencuci pakaiannya. Diambilnya uang ini. Senang-senang sendiri. Iya, dipakainya uang ini. Jadi ketika suami tidak tahu atau lupa, pertanyaannya sekarang, perbuatan istri ini jujur apa tidak? Tidak. Hah? Tidak. Bohong lagi. Iya. Hal sepele. Hal sepele itu. Nggak bisa, tapi nggak bisa. Itulah makanya hal-hal sehari-hari kita harus mengerti menempatkan kejujuran. Jangan kita diamkan. Ya, itu makanya saya katakan kejujuran itu. Satu lagi, kalau kita menemukan uang di jalan, ya,
Ada dua. Kalau ada uang di jalan, di dalam dompet ada KTP-nya, masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau tidak ada KTP-nya, ya kan? Rezeki nomplok. Ini kalau dari segi kejujuran bagaimana? Pertanyaannya begini. Kita tidak bisa mengambil apa yang bukan milik kita. Itu firman Tuhan. Iya, apa yang bukan milik kita itu bukan bagian kita. Ya, seperti ada pohon berbuah di pinggir jalan, di tanah. Iya, itu kita harus tahu benar dulu ini tanah siapa. Kalau nggak tahu kita tanah siapa, ini jangan ambil. Ya jangan sembarangan. Oh ini tanah nggak ada yang punya, ini ambil aja, bukan. Ini nggak bisa begitu. Kita harus tahu dulu ini tanah siapa. Ya banyak orang beralasan ini tanah negara katanya kan. Ya, kalau tanah negara kita rakyatnya. Nah, bebas kita. Jadi hati-hati, jangan ambil yang bukan milikmu. Banyak orang sepele, tapi diperhitungkan Tuhan itu, diperhitungkan Tuhan. Kita penghakiman nanti dibuka catatannya. Kau mengambil tanggal sekian, jam sekian, ini kau ambil bukan milikmu. Bagaimana itu kalau diperhadapkan? Gara-gara ini disuruh ke kiri katanya. Bagaimana? Jangan sepele, jangan mengambil bukan milik kita. Ya jangan. Itu bukan milik kita itu. Itu kalau dikatakan itu rezeki nomplok, itu ajaran dunia itu. Jangan percaya. Firman Tuhan nggak ada ajaran demikian. Ya. Jangan campur ajaran dunia dengan ajaran firman Tuhan. Nggak ada ajaran firman Tuhan rezeki nomplok. Jangan ambil. Ya, jangan ambil. Jangan seperti film komedi. Kalau film komedi ada uang kan, terlindas ban mobil, berkumpul rame-rame di situ menunggu. Kalau masih ingat film komedi ada kayak gitu kan? Rupanya orang yang koyak. Ya. Jangan. Kalau bukan milik kita jangan ingini. Makanya dikatakan jangan mengingini milik orang lain. Firman Tuhan hukum ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Kalau bukan milik kita jangan ambil. Bukan bagian kita itu. Kalau Tuhan mau memberkati kita, ada cara-cara yang baik. Enggak cara-cara demikian. Ya. Kalau Tuhan memberkati ada cara-cara yang baik. Tuhan bisa antar burung gagak. Ya, Tuhan bisa antar burung gagak. Jangan dengan cara-cara demikian. Itu tidak benar itu. Ada saya dengar kayak gitu. Tinggal barang orang, dibilang, "Oh, berkat Tuhan ini." Disaksikan pula. Disaksikan jadi mimbar. Tadi ada orang ketinggalan barang di situ. Saya lihat nggak ada yang punya. Oh, saya ambil katanya. Kalau dinilaikan uang udah 1 juta katanya. Bagaimana? Bangga dia menceritakan itu berkat Tuhan. Disaksikannya di mimbar. Bagaimana itu? Saya bingung saya. Di mimbar disaksikan. Saya dapat uang 100 juta, ada tinggal di angkutan umum atau di sini. Jangan ambil, itu nggak urusan kita, bukan bagian kita itu. Tidak perlu juga jadi pahlawan, nggak perlu jadi pahlawan. Jangan jadi pahlawan. Oh, supaya aku jadi pahlawan, nanti buat kantor polisi nggak, jadi panjang urusannya nanti. Jadi kita diwawancarai polisi nanti. Bahkan kita bisa dituduh. Oh, tadi uangku nggak sekian, berarti udah ambil sebagian. Jadi kita yang tertuduh. Ya, jangan sok pahlawan juga. Jangan, biarkan aja di situ. Jangan sok pahlawan. Ya. Jadi banyak hal-hal kejujuran ini yang perlu kita pelajari. Selanjutnya apa lagi mengenai di Perjanjian Baru mengenai kejujuran? Di 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Lawan kata jujur apa? Dusta. Ya. Jadi kita bicara tentang pendusta sekarang. 1 Yohanes 2 ayat 4. Apa itu pendusta? Pendusta itu lawan dari kejujuran. 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Apa dikatakan di sana? Coba baca lagi. Barang siapa berkata, Ya. "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, Ya. ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Pendusta. Tidak ada kebenaran, tidak jujur. Dibilang dia Kristen, tapi tidak pernah beribadah. Tidak pernah begini, tidak pernah semua perintah Tuhan nggak dikerjakan. Itu pendusta. Berarti tidak jujur. Tapi dikatakan di sini
Mengaku dia mengaku mengenal Tuhan Yesus. Aku mengenal dia katanya. Siapa Yesus? Aku kenal dia Tuhan Juru Selamatku, tapi tidak dilakukan perintahnya. Berarti pendusta. Pendusta berarti tidak jujur. Apalagi selanjutnya 1 Yohanes 2 ayat 22. Ayat 22 sekarang, ke ayat 22 ya. Tadi di ayat 2, sekarang ayat 22. Ayo. Siapa yang dikatakan situ pendusta itu? Baca lagi. Ayat 22-nya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Iya. Dia itu adalah antikristus. Iya. Yaitu Yang menyangkal Bapa maupun anak. Iya. Siapa lagi orang yang tidak jujur? Pendusta. Yang nggak percaya Yesus Tuhan. Jadi gampang aja melihat orang-orang pendusta yang semua di dunia ini. Kalau dia tidak mengaku Yesus sebagai Juru Selamat Tuhan, itu pendusta itu. Firman Tuhan yang mencatat, bukan saya yang membilang. Pendusta mereka semua. Ya, pendusta. Pendusta itu semua, antikris semua pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Buka ke sebelahnya lagi, 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Bacakan. Jikalau seorang berkata, Iya. aku mengasihi Tuhan, Iya. dan ia membenci saudaranya, maka Iya. ia adalah pendusta. Iya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Iya. tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Siapa lagi pendusta itu? Orang yang tidak jujur itu pendusta. Halo. Orang yang masih ada sakit hati. Amin. Orang yang masih ada dendam. Itu pendusta itu. Ya, pendusta. Jadi jangan, enggak segampang itu. Pendusta kita di hadapan Tuhan kalau kita benci saudara kita, ada sakit hati, ada dendam. Pendusta kita. Orang yang tidak jujur. Dan sebagai ayat penutup, apa dikatakan kalau pendusta tempatnya di mana? Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Coba. Sama-sama aja kita baca ini. Wahyu 21 ayat 8 supaya kita tahu di mana bagian pendusta. Ya, Wahyu 21 ayat 8 biar kita tahu di mana bagian pendusta. Yuk sama-sama coba kita buka. Wahyu 21 ayat 8 supaya tahu kita di mana tempat pendusta. Orang-orang yang tidak jujur. Ayo dapat semua? Wahyu 21 ayat 8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah ya kematian yang jadi sudah pasti tempatnya pendusta di mana. Ya, kenapa? Karena Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis adalah bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu, Bapa yang mengajar kami bagaimana kami harus hidup dengan jujur Tuhan. Biarlah kami boleh hidup jujur Tuhan Bapa di surga. Karena itu yang berkenan kepadamu Bapa. Roh Kudus tolong kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan matikan dulu, jangan matikan. Shalom untuk kita semua. Shalom untuk saudara kami yang ada di online juga ya. Haleluya, begitu banyak firman Tuhan pada siang hari ini. Roh kita dikenyangkan. Haleluya. Tetapi ada 3 hal yang bisa kita ambil dari dalamnya. Berkat orang jujur. Kita garis bawahi ya saudaraku ya. Berkat orang jujur yang pertama, supaya doanya dijawab Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua tadi apa saudaraku? Yang kedua. Haleluya. Yang kedua tadi apa? Yang ketiga, kok aku lupa ya. Yang ketiga tadi, supaya tempat kita tidak sama dengan orang dunia, berakhir di kematian kedua, di neraka. Haleluya. Oke, saya bersaksi dulu sebentar ya.
Ini kita sudah memasuki bulan 2. Bulan 1 saya sengaja berbohong. Nah, jadi kenapa saya saksikan bukan untuk dibanggakan, enggak. Saya saksikan saya berbohong, saya ditegur Tuhan. Haleluya. Saya ditegur Tuhan. Oh, yang kedua, puji Tuhan diingatkan Roh Kudus kembali. Yang pertama, berkat orang jujur. Tadi itu supaya doanya dijawab Tuhan. Yang kedua itu tadi, haleluya, supaya apa? Ayo, nggak ada kau yang ingat, ayolah, jangan cuma aku aja. Yang kedua, ayo pengkhotbah dulu. Yang kedua apa tadi? Supaya nyawanya dijagai Tuhan. Amin, 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 amin. 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 Jadi bukan karena kuat kita untuk kita terlindungi, tidak. Tetapi firman Tuhan siang hari ini, firman Tuhan katakan, makanya saya katakan, ada banyak firman yang dibagikan. Yang pertama, berkat orang jujur supaya doanya dijawab Tuhan, supaya doanya berkuasa. Yang ketiga, supaya nyawanya dijagai, terjagai. Yang ketiga, supaya bagian kita di kehidupan yang akan datang tidak sama tempat kita dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Amin. Jadi 3 yang saya bisa ambil, ya ada banyak kali tadi, tapi 3 yang bisa saya ambil pada siang hari ini. Nah, jadi saya bersaksi, saya sengaja, saya sadar betul saya melanggar firman Tuhan, saya membohongi seseorang. Karena ini tadi, perempuan sulit sekali berkata jujur. Sulit sekali perempuan berkata jujur. Nah, ini kesaksian saya. Saya seorang pedagang. Lalu nasabah saya, pelanggan saya datang berbelanja ke toko kita. Lalu saya pribadi di setiap kesempatan, kalau saya punya kesempatan untuk membagi firman, walaupun itu sedang berjualan, saya akan lakukan. Kalau semuanya pas, waktu pas, semuanya pas, saya akan usahakan. Nah, ketika ada satu ibu-ibu datang berbelanja, cerita punya cerita. Lalu saya banyak bersaksi bagaimana doa-doa saya di masa muda Tuhan jawab. Dan saya saksikan dia berkata, kami kenalan, umur kami 5 tahun di atas saya. Lalu dia berkata, saya sudah punya anak tetapi belum menikah. Lalu saya kasih tips kepada dia. Nah, anaknya hampir 30, 29an gitulah ya. Saya katakan, mungkin ini waktunya kita bertemu, suruh anakmu berdoa. Buat kriteria, yang pertama harus takut Tuhan. Kalau dia memang anak yang takut Tuhan, saya katakan. Saya saksikan bagaimana saya dulu berdoa meminta jodoh kepada Tuhan, saya saksikan. Lalu si ibu itu berkata seperti ini. Dia melihat saya, dijawab Tuhan, ya dak, dijawab Tuhan. Tepat seperti yang saya minta, saya katakan. Dulu ketika saya gadis, saya doa puasa, saya tulis kriteria 1, 2, 3 sampai ke 10 kriteria. Yang pertama itu takut Tuhan. Yang kedua, pengajarannya harus sama seperti yang saya terima. Nah, saya katakan kepada dia, saya katakan ciri-cirinya semuanya pas dan tidak ketinggalan. Dia harus sayang kepada orang tuaku, saya katakan. Lalu si ibu seperti itu, serius tidak? Serius dak. Marga apa itu saya katakan, udah seperti itu. Lalu di akhir cerita, ketahuanlah dia mencoba mempengaruhi saya bahwasannya Yesus bukan Tuhan. Nah, udah tahu kan? Tidak perlu saya kasih tahu apa agamanya. Yang mengatakan Kristen tetapi Yesus hanya nabi. Lalu saya seperti ini. Nah, lalu dikatakannya, bolehkah saya datang Eda? Boleh, nanti hadapi suamiku. Saya katakan, nanti hadapi suamiku. Lalu, bolehkah minta nomor teleponmu Eda? Lalu saya mulai berpikir, boleh. Lalu saya bohong. Saya bohong, saudaraku. Bohong. 0812 itu aslinya. Saya sebut 0813 supaya dia tidak bisa telepon saya. Saya bohong. Sekalipun di sini sudah gundah gulana, kenapa kau bohong, Rebecca? Saya tidak sanggup berkata iya kalau iya, tidak kalau tidak. Saya bohong. 0813 6023 2525 dicatat sama dia, diping sama dia. Lalu saya gini, masih di situ orangnya, jujur ke aku macam mana? Janganlah. Ngapain? Kalau dia mengatakan Yesus bukan Tuhan tetapi nabi,
Lalu kenapa harus saya bohong? Saya bohong. Dengan akal yang waras saya bohong. Lalu sesudah itu dia pulang. Tahu saudaraku, semenjak saya mengenal kebenaran, satu firman yang saya pegang. Ini terserah ya bagi untuk semua. Kalau saya dari dulu, semenjak saya lahir baru, kalau saya salah saya ditegur Tuhan. Itu yang saya terima. Kalau saya salah saya ditegur Tuhan. Itu yang kuterima sampai detik ini, itu kuterima. Saya sadar saya bohong. Sekalipun saya katakan Tuhan, minta ampun ya Tuhan, saya bohong sama dia. Tuhan, minta ampun aku ya Tuhan, aku sengaja bilang 0813. Begitu dia pergi saya doa, Tuhan ampuni aku ya, ampuni aku Tuhan. Saya bilang 0813 padahal 0812. Saya sadar saya bohong, lalu saya doa minta ampun. Tetapi itu pun saya ditegur Tuhan dengan kerugian. Nah, ketika suamiku menjemput anak-anak, bocor keretanya. Bukan hanya bocor halus, habis satu ban. Lalu pulang, anakku dorong kereta. Lama kali kalian pulang Pak, tinggal aku sendiri di rumah, jemput anakku dua-dua. Enggak tahu lama bocor kereta kami. Lalu kau apain anak-anakku? Kusuruh jalan kaki. Dapat tegurannya. Lalu aku tidak jujur kepada suamiku. Saya tanya lagi dia, dosa siapa ini? Saya kata, enggak tahu. Kata suamiku, saya enggak tahu. Saya tanya lagi suamiku, saya bohong lagi sama dia. Dosa siapa ini ya? Mana tahu pula dia lakukan dosa. Lalu gabung dosa kami 50.000. Nah, habis itu saya jujur sama dia. Iya Pak, saya dosa tadi. Saya melakukan suatu kesalahan yang benar-benar saya sadar melakukan kesalahan itu. Kenapa saya pegang firman Tuhan? Orang yang kukasihi, kuhajar, kutegur, supaya tidak dihakimi bersama dengan dunia. Pernah dengar? Pernah dengar enggak saudaraku? Haleluya. Orang yang kukasihi, kutegur, kata Tuhan. Aku sadar saya bohong tadi kepada si Eda itu. Dia minta nomorku, sengaja ku belokkan satu nomor. Aku gak mau diganggu dia. Kenapa enggak jujur saya katakan? Gak usah Eda telepon, kalau mau datang saja. Kenapa coba? Saya memilih supaya hubungan kami tetap baik-baik, walaupun dia kubohongi. Tadi Tuhan katakan Tuhan benci. Sekalipun tadi itu kata Pak pengkhotbah tadi, tidak ada kebohongan untuk niat baik. Kalau kebohongan ada tegurannya. Ditegur. Supaya saya tidak dihakimi bersama dengan dunia. Artinya gini, bisa saja saya lolos, saya bohongi banyak orang, saya lolos, saya melayani, saya semuanya bisa lolos. Tetapi di akhir hidupku, ketika aku dipanggil Tuhan, lalu firman Tuhan berkata, ketika napiri yang terakhir dibunyikan, yang hidup, dibangkitkanlah orang-orang mati, lalu dibangkitkan orang-orang hidup. Nah, di akhir cerita, semua yang mati, laki-laki perempuan, tua muda, besar kecil, menghadap tahta itu. Tahu saudaraku, yang bertobat dan tidak bertobat, pendosa yang jujur bangkit menghadap tahta itu. Lalu bagianku ketika saya tidak minta ampun di hadapan Tuhan, teguran harus tetap ada. Itu yang kupercaya, ditegur. Kecuali kalau engkau anak-anak gampang, kata firman Tuhan, menggosip, memecah belah yang lain, aman-aman hidupnya, pandangan cara mata terberkati. Ketika menghadap tahta putih itu, tahta pengadilannya Tuhan, saya akan dihakimi di situ. Saya akan dihakimi. Hei Rebecca, kau sengaja kan kepada itu kawanmu yang bicara itu bohong kau. Kau sama suamimu pun bohong kau. Saya dihakimi untuk menyatakan dosaku. Tetapi
Tetapi ketika saya ditegur di bumi ini, ketika saya melakukan kesalahan, saya ditegur Tuhan dengan suatu ada pengalaman kerugian. Utangku selesai, tapi karena aku minta ampun di hadapan Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku tadi udah belokkan nomor HP ku ke Eda itu. Diampuni Tuhan, tapi kau harus tetap bayar. Kau bayar. Kalau tidak nanti kau akan gampang-gampang. Itu menjadi pembelajaran bagimu. Ketika saya dibangkitkan, haleluya, menghadap tahta itu, saya dihakimi bukan untuk dijatuhi hukuman. Biar kita sadar ya. Tetapi untuk diberikan mahkota. Semua orang yang menghadap tahta pengadilan Tuhan dua gendangnya, mau dijatuhi hukuman atau mendapat mahkota. Biarlah kita, haleluya, ketika kita menghadap tahta pengadilannya Tuhan, haleluya, bagian kita di mana? Jadi jangan sakit hati, jangan kecewa melihat orang-orang seperti jauh dari firman, aman-aman hidupnya. Bagiannya di sana. Oke saudaraku, bagiannya di sana. Bagiannya di sana. Biarlah kita biasa-biasa. Bahkan mungkin ada banyak persoalan. Mungkin Tuhan menegur kita seperti yang kualami tadi. Tetapi ketika menghadap tahtanya Tuhan, haleluya, bagian kita untuk mendapat kemuliaan. Amin. Untuk mendapat mahkota. Haleluya. Jadi ketika kita berdiri di sana itu, ayo mulai sekarang persiapkan diri kita. Mendapat apa kita? Untuk apa kita? Semua katanya dibangkitkan. Mulai dari siapa yang duluan mati sampai sekarang dibangkitkan menghadap tahta itu. Jadi haleluya. Supaya yang pertama tadi, supaya dijawab Tuhan doa, belajar berkata jujur. Amin. Haleluya. Itu yang 3 hal yang ku dapat. Berkata jujur, supaya doanya dijawab Tuhan. Berkata jujur, supaya nyawa kita, kehidupan kita dilindungi Tuhan. Berkata jujur, supaya bagian kita di waktu menghadap tahta pengadilannya Tuhan, kita hanya untuk mendapat mahkota. Haleluya, terpuji nama Bapa di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu memerdekakan kami. Pada siang hari ini, betapa berharganya orang jujur di mata Tuhan. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Itu firman-Mu. Saking Tuhan bangganya kepada si Ayub, Tuhan, disebut namanya dalam kitab Bapa, dalam Alkitab yang kami baca. Haleluya. Biarlah kami pada siang hari ini yang mendengarkan firman, Bapa, haleluya, boleh melakukan firman. Amin. Bukan hanya untuk menyenangkan telinga kami saat ini Bapa, tetapi ada 3 manfaat yang kami yaitu terima pada sore hari ini Bapa. Ketika kami berkata jujur, doa kami dijawab Tuhan. Ketika kami menjadi pribadi yang jujur di mata Tuhan, nyawa kami terlindungi. Ketika kami menjadi pribadi yang jujur Bapa, ketika di penghakiman terakhir menghadap tahta pengadilannya Tuhan, kami menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan Bapa, bukan dijatuhi hukuman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Berkati hamba-Mu, tambah-tambahkan pengertiannya. Bila dia menjadi orang yang rendah hati, yang seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Berkati kami semua yang duduk di sini. Berkati kami Bapa, orang-orang yang mendengarkan firman di luar daripada ruangan ini, tetangga-tetangga, bahkan siapapun, bahkan saudara kami yang ada di online Bapa. Berkati juga, biarlah firman-Mu bertumbuh di tanah yang subur, yang bisa menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 Bapa, sesuai dengan karunia Tuhan dalam diri kami. Terpuji namamu. Sebentar kami memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami, kuduskan Bapa, namamu dimuliakan di dalam persembahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara kami ya, kami tutup ya, dan kali-kali kita jumpa lagi. Haleluya. Haleluya.